Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Dan lanjutin note to D yang kemarin kita udah bahas tentang box container. Terus ini kenapa buttonnya udah menyala ungu, karena kemarin kita juga udah bahas tentang button barengan sama base button ini. Nah, jadi teman-teman, kita bakal bahas kamera 2D barengan sama kamera 3D kalau versi 3 dimensinya. Dan teman-teman, kalau misalnya merasa video ini berguna, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe, di cengkring. Makasih banyak. Dan kita langsung aja ke kamera 2D. Oke, kamera 2D. Jadi itu node yang memaksa layar untuk mengikuti node. Jadi kalau misalnya teman-teman kan biasanya punya ini nih, main karakter atau playernya yang dikendaliin sama pemain, dia tuh kameranya kan ngikut ya kan. Itu karena pakai kamera 2D langsung dijadiin child aja ke karakter itu, ke player. Nah, this makes it easier and faster to program scrollable scenes than manually changing the position of canvas item. Cameras register themselves in the nearest viewport node. Terus only one camera. Jadi kalau misalnya ada banyak kamera di dalam satu scene, otomatis nanti dia nggak bakal ngikut. Misalnya ada kamera di map, terus ada kamera di player, otomatis nanti kamera yang harusnya mengikuti player dia nggak bakal ngikutin player karena cuman satu kamera yang aktif. Jadi terus if no viewport is available ascending the tree, the camera will be registered in the global viewport. Jadi otomatis karena statiknya itu map kamera yang ada di peta gitu, dia kan duluan nih biar jelas nih, ini map ya kan, root gitu. Kalau misalnya kameranya ada di sini terus ada di dalam player, otomatis kan yang diprioritaskan itu yang kamera yang ada, yang jadi anaknya si root beneran ini, bukan anaknya player. Kalau anaknya player kan otomatis udah jadi cucunya si root ini kan, cucunya si node 2D. Nah, jadi tidak diprioritaskan. Nah, terus to make your own custom camera node inherited from node 2D, change the transform bla bla bla. Ini kalau misalnya mau pakai custom kamera. Dan note that camera 2D node's position doesn't represent the actual position of the screen. Jadi bisa berbeda-beda, apalagi kan kalau misalnya nanti kameranya dimasukin ke player. Jadi buat penggunaan kamera 2D yang barengan sama player yang nggak diapa-apain, ini ada enumerationnya, itu lumayan gampang teman-teman, cuma dimasukin aja jadi child. Ini align the camera to the track node, first update scroll, get drag margin, get limit, ini buat kanan kiri biar nggak bablas, itu get limit. Get screen center position, returns the center of the screen from this camera's point of view in global coordinates. Jadi di tengah dari kamera POV-nya. Ada make current, ada is current, jadi di prioritas get screen scan maybe broken. Berarti jangan dipakai dulu teman-teman. Nah, oke. Di sini ada tutorialnya teman-teman, platformer sama isometric demo nih, platformer kayak gini, atau mungkin aku bikin tutorial cara bikin game platformer kali ya, biar teman-teman juga kayak ini yang paling gampang menurutku. Kalau misalnya teman-teman kayak mau mencoba dengan basic banget pakai platformer atau isometric game di sini juga. Oke, jadi kita langsung aja ke Godot. Ini teman-teman, aku buka player aku di sini, dia belum punya yang namanya kamera. Jadi apa hasil dari satu player yang tidak ada kamera nih? Jadi dia ya, misalnya dia bablas ke sebelah kanan tuh, jadi dia diem aja. Harusnya kan kamera ngikutin dia kan, tapi itu tidak terjadi. Itu karena dia tidak punya player, tidak punya kamera. Jadi kita masukin aja di sini add child kamera 2D. Teman-teman kalau misalnya proyeknya 3D, pakainya kamera 3D ya, jangan kamera 2D. Oke, kita udah punya kamera 2D di sini. Aku mau taruh sini aja, nggak masalah mau taruh di mana juga. Oke.
Ini mending kita rapihin aja lah dikit. Sudahlah, juga males. Oke. Ctrl S di sini, dan teman-teman seperti kalau misalnya teman-teman ngikutin video yang kemarin tentang audio listener, jadi dari kamera itu sendiri dia udah punya audio listener. Jadi ini dia nggak usah pakai audio listener pun nggak masalah, dilihat udah otomatis punya kuping di kamera itu, jadi dia tetap akan bisa mendengarkan suara di sebelah kanan, suara di sebelah kiri. Nah ini dia tuh, ini hasil kalau misalnya ada kamera ya, jadi ngikutin kan, beda banget sama yang tadi. Jadi itu teman-teman hasil dari kamera 2D dan kamera 3D. Kalau misalnya teman-teman pakai 3D, dan itu buat kamera 2D, kalau misalnya mau kita dik lebih lanjut di komen aja nggak apa-apa. Itu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.